Sudahlah, sekarang sudah aman. Tapi aku takut sekali, Kak, katanya mengiba. Air matanya berderai-derai membasahi pipi. Sekarang mari pulang, kuantar ke ayah ibumu. Pasti mereka sangat mencemaskan keselamatanmu. Anggraini mengangguk, kemudian kami keluar. Anggraini masih menggenggam lengan kiriku. Mungkin takut, mungkin menyukaiku. Tak tahulah. Aku kasihan gadis muda begini mengalami pengalaman yang mengerikan. Tak terbayangkan bagaimana dia dosa dan dibunuh seperti gadis-gadis yang telah mati menjadi korban Carik Sanusi. Kami berjalan pulang ke Pasir Seketi. Di tengah jalan kami bertemu dengan serombongan para pemuda yang semalam ikut mengejar Sanusi. Semua ribut menanyakan bagaimana Anggraini bisa ditemukan. Bagaimana penculiknya? Agar tidak bertanya terlalu banyak, maka aku katakan penculik yang selama ini membuat resah warga desa adalah Carik Sanusi. Sontak para pemuda itu kaget tak percaya. Tapi setelah Anggraini mengiyakan, maka mereka marah dan berbondong-bondong mendatangi rumah Sanusi. Aku dan Mujahidi melanjutkan perjalanan mengantar Anggraini. Sampai di rumah, Bu Lurah yang sangat khawatir keselamatan anaknya segera menghambur memeluk anak semata wayangnya. Tangis-tangisan ramai terdengar. Sementara istri dan anaknya bertangis-tangisan, Pak Lurah mengajakku dan Mujahidi ke ruang depan. Kuceritakan dengan singkat sampai para pemuda yang mau mendatangi rumah Carik Sanusi. Ketika tahu yang menjadi biang segala pembunuhan adalah Sanusi, Pak Lurah terkejut dan menggeleng-gelengkan kepala. Tapi segera mengajakku untuk mendatangi rumah Sanusi sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Aku dan Mujahidi mengikuti Pak Lurah yang melangkah tergesa, namun di jalan tak henti-henti mengucapkan terima kasihnya. Sekali lagi, aku dan segenap warga desa, khususnya aku pribadi, sangat berterima kasih dengan Nak Mas Ian. Kalau tak ada Nak Mas Ian, apa jadinya Anggraini? Mungkin kami tinggal menunggu mayatnya ditemukan di pinggir kali. Pak Lurah berjalan sambil menangis haru. Sudahlah Pak, yang penting semua telah berlalu. Aku mencoba bersikap bijak. Walau kedengarannya wagu. Ya, bagaimana kata bijak keluar dari mulut pemuda seperti aku? Rambut panjang sepunggung, walau selalu kuikat dengan rapi. Anting kecil di telinga kananku, wajah hampir mirip perempuan. Ya, mungkin karena pergaulanku sebagai pelukis motor airbrush, sehingga tampang cuek dekil, seenaknya semua melekat begitu saja dalam diriku. Bagaimana mungkin kata bijak bisa keluar dari mulutku? Kalau ada kata bijak, mungkin kata itu akan terbang karena tak punya bobot mati. Sampailah kami di rumah Carik Sanusi. Teriakan para pemuda ramai terdengar bersaut-sautan. Bakar saja rumahnya, seret saja keluar, lalu bacok rame-rame. Dirajam saja, terlalu enak kalau mati cepat. Tapi semua pemuda tak ada yang berani maju melewati pagar rumah Sanusi. Karena setiap melewati pagar, paku-paku segera berterbangan. Malah telah ada 2 pemuda yang terluka, lengan dan pahanya kena sambitan paku. Bagaimana ini Nak Mas? Tanya Pak Lurah. Aku menggeleng. Tak tahu. Hei Sanusi, ayo keluar, serahkan dirimu. Tiba-tiba Pak Lurah berteriak, dan teriakan itu dijawab dengan meluncurnya paku kecil hitam ke arahnya. Aku segera berkelebat. Tring, 10 paku rontok jatuh ke tanah tertangkis golokku. Bagaimana ini Mas? Tanya Pak Lurah khawatir. Aku menggeleng. Tak tahulah Pak. Sementara waktu telah beranjak pagi. Kicau burung mulai terdengar di sana-sini. Orang-orang sudah tak ada yang berteriak-teriak lagi. Mungkin sudah lelah, sehingga keadaan hening. Kulihat rumah Carik Sanusi. Rumah yang besar namun biasa saja. Dinding rumah bagian depan menggunakan kayu tanpa dicat, dan dinding rumah bagian belakang menggunakan bambu yang dianyam. Sedang lantai rumah geladak setinggi kurang lebih 70 cm dari tanah.
Depan pintu utama ada balai-balai dengan tangga kecil dari kayu. Balai-balai kayu itu selebar 2 kali 4 meter. Tiba-tiba terdengar suara mobil datang. Rupanya mobil polisi. 2 polisi keluar dari mobil lalu menghampiri Pak Lurah. "Bagaimana Pak keadaannya?" tanya polisi itu setelah ada di dekat Pak Lurah. "Wah, sulit Pak." "Sulit bagaimana?" "Ya, setiap orang mau maju langsung dihujani paku. Sudah ada korban 2 orang. Bagaimana kalau kami menyerbu?" "Apakah itu tak berbahaya sekali?" Aku maju menimpali. "Pak polisi, bagaimana kalau saya maju mengajak berunding Carik Sanusi?" "Loh, anak muda ini siapa?" tanya polisi itu ditujukan pada Pak Lurah. Mungkin dia curiga, karena tampangku yang lebih mirip kriminal daripada orang baik-baik. "Oh, dia murid Kiai Lentik yang kami mintai bantuan. Sebenarnya Sanusi sudah terluka parah karena semalam telah bertarung dengan Nak Mas Ian." "Oh, maaf saya tak tahu." Wajah polisi itu menatapku kagum, kemudian menghormatiku dengan sedikit membungkuk, sementara temannya manggut-manggut. "Bagaimana menurut Nak Mas?" tanya polisi itu ditujukan padaku. "Yah, gimana seandainya aku maju mengajaknya berunding, sementara Pak polisi menghadang dari pintu belakang kalau dia lari?" "Yah, patut dicoba." 2 polisi itu pun kemudian berjalan memutar menuju belakang rumah, sambil mencabut pistolnya. Aku mengeluarkan golokku bersama sarungnya kepada Mujahidi. "Wah, apa enggak terlalu berbahaya, Mas? Nanti kalau Mas Ian disambitin paku, aku enggak bawa tang untuk nyabutinnya." Mujahidi menerima golokku dengan ragu. "Udahlah, berdoa aja. Kalau menurut saya dikepung aja. Yang satu ngepung, yang lain makan, gantian gitu. Lama-lama juga dia pasti kelaparan dan mati." "Ah, kamu ini." Aku menepuk pundak Mujahidi seraya melangkah maju. Semua mata menatap ke arahku. Orang-orang kampung Pasir Seketi juga sudah mengerumuni tempat itu. Mungkin juga dari desa-desa tetangga. Mereka menonton dari jauh, seakan ini tontonan gratis. Aku tak peduli. Dengan langkah mantap, aku melangkah maju. Semua mata tegang menatapku. Aku berhenti 2 meter dari tangga kecil untuk naik ke balai rumah Sanusi, sambil menunggu kalau ada paku yang menyambar. Lengang. Aku berkata, "Carik Sanusi, aku tak bersenjata. Aku mau berunding." Kataku seraya membuka lebar-lebar lenganku. Kalau dia mengintip dari dalam, maka akan melihatku tanpa senjata. Lalu aku memutar tubuhku untuk meyakinkan. Suasana masih hening, tak ada jawaban. Setelah menunggu beberapa menit, aku melanjutkan melangkah maju. Melewati anak tangga satu-satu, lalu menginjak papan paling tepi dari balai-balai rumah itu. Brak! Pintu depan rumah itu lepas, melayang cepat ke arahku yang berdiri dalam posisi yang tak menguntungkan. Di belakang pintu itu, Sanusi dengan goloknya beringas menyerangku. "Mampuslah kau, anak setan alas. Kau telah menggagalkan semua usahaku selama ini." Aku yang terpelanting karena hantaman daun pintu, tak bisa menghindar lagi ketika Sanusi menghantam kepalaku. Semua orang yang menonton menjerit, mukaku pun pucat. "Ah, mati aku!" Tapi prak! Golok Sanusi telak mengenai kepalaku. Tapi aku tak merasakan rasa sakit sama sekali. Malah kekuatan dalam tubuhku menggerakkanku dengan cepat. Tubuhku begitu ringan berkelit dari timpaan daun pintu. Tahu-tahu telah berdiri di belakang Sanusi dan melakukan totokan sana-sini, sehingga Sanusi jatuh menimpa daun pintu yang jatuh dahulu. Tubuhnya kaku karena totokanku yang tak kusadari telah mencabut semua ilmu yang dimiliki. Seketika semua orang bersorak. Lalu terdengar suara berteriak, "Habisi penjahat cabul!" Kontan semua orang menyerbu. Pagar pun roboh diterjang orang-orang kampung yang marah. Aku tak bisa menahan ketika tubuh Sanusi dihujani golok, batu, pentungan. Masa rupanya teramat marah. Pengeroyokan baru berhenti setelah terdengar suara tembakan. Semua orang kampung yang mengeroyok mundur.
Tubuh Sanusi tak berbentuk lagi. Aku yang berdiri di atas balai-balai melihat dengan jelas betapa mengerikannya. Wajahnya telah tak dikenali lagi, terlalu hancur. Juga tubuhnya sudah tak karuan. Darah seperti dituang begitu saja. Sungguh kengerian yang tiada tara. Aku berjalan meninggalkan tempat itu menghampiri Mujahidi yang juga terbengong. Aku segera menarik tangannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Pak Lurah melihatku dan menghampiri. Nak Ian, mampir dulu ke rumah dan tunggu aku di rumah. Biar aku mengurus dulu di sini. Aku manggut aja lalu menyeret Mujahidi untuk bergegas pergi. Dalam perjalanan, Mujahidi selalu menyanjungku. Ah, bener-bener kagak nyangka saya kalau Mas Ian sehebat itu. Punya ilmu kebal lagi. Apa gak sakit Mas tadi dibacok di kepala? Wah, saya ampek teriak Mas tadi. Ngira kepala Mas Ian pasti belah. Ternyata enggak apa-apa.